Isekai. Mungkin kata ini sudah sangat biasa untuk beberapa MC di anime tetangga dengan cara mereka yang terbilang cukup beragam. Mulai dari ke Indomaret, meninggal karena shock, masuk ke pintu misterius, bahkan yang paling umum, dikis sama mobil atau truk. Dan itu semua mereka lakukan hanya satu kali. Walau kita nggak tahu mereka bisa pulang atau enggak. Tapi gimana jadinya kalau si MC dikirimkan ke Isekai untuk kedua kalinya? Hal itu aja udah terhitung sebuah cheat. Karena MC-nya yang gak mungkin banget gitu ya, buta map terus jadi Dora di Exploder yang selalu bertanya, apakah kalian melihat Gunung Byaboku? Di mana? Di sana? Tidak hanya eksplorasi mapping, tapi juga kekuatan sihir yang ia miliki masih tetap sama. Banyak omong lu bang. Cepet kasih tahu judulnya. Bentar. Anime ini berjudul Isekai Shoukan wa Nido Bedes. Episode yang gue rekap kali ini baru episode pertamanya aja. Untuk episode keduanya bakal gue upload bersama dengan episode 3-nya di hari Senin nanti. Oke, langsung saja. Enjoykan posisi rebahan kalian, persiapkan jiwa MC Isekai dalam diri kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Anime ini dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Yuki dan teman masa kecilnya yang bernama Yuhi. Hubungan yang sangat dekat membuat para NPC di sana menjadi iri melihatnya. Di tengah mereka yang sedang berbincang, Yuki nampak mempertanyakan keadaan dunia lain saat ini. Namun secara tiba-tiba, bersama dengan munculnya portal misterius, mereka semua nampak diteleportasikan paksa ke Isekai. Yuki yang melihat area sekitar merasa tidak asing dengan tempat itu. Sesaat kemudian, mereka semua mendengar suara hentakan kaki yang sangat keras, yang mana ternyata banyak monster berzira yang secara perlahan mendekati Yuki dan kawan-kawan. Hal itu sontak saja membuat mereka semua langsung bergegas cabut dari sana. Melihat Yuki hanya diam saja saat akan diserang, secara tidak terduga, Yuhi pun dibuat terkejut sekaligus heran karena monster yang hendak menerjang mereka berdua telah hilang entah kemana. Yuki kemudian menarik tangan Yuhi untuk segera menjauh dari sana. Tak lama berselang, mereka nampak berpapasan dengan prajurit suatu kerajaan yang langsung bantu Yuki dan kawan-kawan. Melihat situasi yang ada, membuat Yuki terkejut karena seharusnya perang di dunia itu telah berakhir. Akan tetapi, dirinya merasakan suatu kejanggalan yang sangat tidak asing. Sepertinya Yuki mengetahui sesuatu tentang energi sihir kutukan yang ada di dalam semua monster yang menyerang mereka tadi. Tak lama kemudian, seorang ksatria wanita kawaii muncul dan menyuruh mereka semua untuk segera mengevakuasikan diri dari tempat itu. Tak lama berselang, seorang ksatria pria nampak menghampiri dan memerintahkan semua pasukan untuk bersiap menyerbu semua monster di hadapan mereka. Melihat kesempatan kabur, Yuki dan yang lainnya pun menuruti ucapan ksatria wanita tadi. Scene kemudian berpindah di dalam istana kerajaan. Dari ucapan sang raja, diketuai oleh Yuki dan kawan-kawannya yang disebut sebagai pahlawan dunia lain. Raja dari kerajaan Destinia itu kemudian menjelaskan peperangan yang serupa pernah terjadi di 5 tahun yang lalu. Kala itu, datanglah sekelompok pahlawan dari dunia lain untuk membantu kerajaan mereka dalam berantas para iblis di benua mereka. Berkat jasa para pahlawan itulah, kerajaan Destinia mampu menciptakan perdamaian di benua manusia. Putri Destinia kemudian meyakinkan datangnya mereka semua bukanlah sebuah kebetulan semata. Kekuatan mereka sangat dibutuhkan dengan landasan menyelamatkan kerajaan Destinia. Terpaksa karena tak ingin diusir dari istana dan takut jika akan diserang oleh monster lagi, mereka tak memiliki pilihan lain selain menerima tugas tersebut. Putri Destinia kemudian menyuruh mereka semua untuk istirahat terlebih dahulu di tempat yang telah disiapkan. Melihat Yuhi yang khawatir, Yuki pun menenangkannya dengan berkata dirinya akan melindungi Yuhi dari apapun. Keesokan harinya, mereka semua nampak langsung menjalani sesi latihan. Para lelaki nampak sedang berlatih berpedang
dan para gadis berlatih ilmu sihir. Dari semua gadis di sana, hanya Yuhi lah yang berbakat dalam sihir. Usai memantau perkembangan yang ada, Yuki yang ingin mengajar dari sana malah dihadang oleh kesatria wanita sebelumnya. Nama dari wanita itu ialah Eruka. Melihat dan mendengar ucapan serta sikap Yuki yang seenak jidatnya, membuat Eruka teringat tentang sosok pahlawan 5 tahun yang lalu. Jengkel dengan sikap Yuki, hal itu membuatnya berniat menggunakan cara paksa. Merasa tertarik, Yuki pun memprovokasinya. Hingga pada akhirnya kenikmatan yang ia alami mengingatkan Eruka akan pahlawan 5 tahun yang lalu yang bernama Setsusama. Hal itu sontak saja membuat Eruka berubah ke mode yang gua bilang agak berbahaya. Di tengah sesi permainan kuda lumping dengan varian cewek kawaii maso, kesatria pria yang bernama Glenn ini datang dan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Eruka dan juga Yuki. Eruka pun menjelaskan bahwa Setsusama telah kembali. Awalnya Glenn tidak percaya kalau Yuki adalah Setsusama. Namun melihat sifat maso Eruka yang keluar, hal itu tak bisa dipungkiri lagi. Setelah itu, mereka dapat memasuki ruang laboratorium yang di dalamnya terdapat loli kawaii yang bernama Tia. Meski belum mengatakan apapun, namun Tia langsung mengetahui Setsu yang telah kembali. Yuki seolah telah terbiasa dengan Tia yang cepat tanggap dalam menyadari sesuatu. Tia pun beralasan dirinya yang dapat dengan mudahnya menebak energi sihir Setsu walau tubuhnya telah berubah. Tadaima. Okaeri, Setsu. Setelah mendapatkan sambutan hangat dari ketiga bestinya itu, Yuki nampak memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tia yang menyadari isi pikiran Yuki membuat Eruka dan Glenn mengajak mereka untuk pindah tempat. Scene berpindah memperlihatkan mereka yang hendak memulai pembicaraan. Dimulai dari pertanyaan bagaimana Yuki bisa kembali ke dunia mereka, alasan dari tampilan yang berubah, dan alasan dibalik menghilangnya Yuki di 5 tahun yang lalu. Yuki kemudian menceritakan dari apa yang terjadi sebenarnya saat dirinya adu mekanik dengan seorang pria yang bernama Toma dulu. Apa yang diketahui oleh Yuki hanyalah dirinya yang telah berinkarnasi dengan menyimpan ingatan dan juga energi sihir originalnya. Lalu, setelah bertahun-tahun lamanya di bumi, dirinya malah berakhir dikirimkan kembali ke Isekai. Yuki kemudian menanyakan keadaan Toma setelah adu mekanik saat itu. Karena dirinya menyadari adanya campur tangan Toma dalam perang kali ini. Hal itu terbukti dari aura sihir yang ada di dalam para monster merupakan energi sihir kutukan yang sama dengan milik Toma dulu. Eruka pun memberitahukan Toma yang juga menghilang seperti Yuki. Sesaat kemudian, Glenn dipanggil oleh raja sehingga diskusi mereka harus disudahi dulu. 戦争が終わったらのんびりこの世界を旅するって決めてたんだ。節が勝ち取ったこの平和は絶対になくしちゃいけない。 Singkat waktu, Glenn mendapati raja dan putri Desnia yang berniat menghabisi semua iblis yang ada. Meski telah ditentang oleh Glenn, namun mereka berdua beralasan bangsa iblis lain duluan menyerang mereka semua. Dan dengan liciknya, mereka berdua menyalahkan piagam perdamaian yang dilakukan oleh Setsu di masa lalu. Dan menganggap menghilangnya Setsu adalah bukti bahwa pihak mereka lah yang benar. Dari tampangnya aja kita udah tahu, nih raja dan putri somplak sama kayak raja dan putri di anime Tameng OP. Ternyata Yuhi benar-benar memiliki bakat dalam sihir, hingga membuat Yuki datang untuk memujinya. Meski tahu sihir yang akan mereka kuasai nanti akan digunakan untuk perang, namun bagi Yuhi sihir yang akan dia miliki nanti akan dia gunakan untuk melindungi Yuki. Yuki-kun wa watashi ga mamotte ageru kara ne. Di malam harinya, Eruka, Glenn dan juga Tia melaporkan pada Yuki tentang peperangan dengan iblis yang tidak bisa dicegah lagi. Maka dari itu, mereka berempat berniatan untuk menghentikan perang sekali lagi. Sebagai kawan sekaligus pengawal pribadi Yuki, mereka semua akan mengikuti Yuki apapun perintahnya.
Meski begitu, Yuki menyuruh mereka bertiga untuk menetap di kerajaan karena takut jika sewaktu-waktu Toma akan menginvasi kerajaan mereka. Sebagai langkah awal, mereka nampak menyusup untuk mengambil peralatan Yuki 5 tahun yang lalu. Eruka nampak memulainya dengan menggaplok seorang penjaga gudang. Setelah memasukinya, Yuki akan menemukan bestinya yang bernama Kuromaru. Namun tak lama kemudian, karena kegobloan Eruka tadi, para prajurit berakhir mengetahui adanya penyusup di dalam gudang penyimpanan. Meski kehebohan terjadi, namun berkat pengalihan dari Glenn dan juga Tia, mereka pun bisa keluar dari situasi itu. 邪魔だから。 Keesokan harinya, terlihat Yuki yang akan segera berangkat. Namun Yui tiba-tiba datang dan mempertanyakan kepergian Yuki. Hal itu membuat Yuki jujur padanya bahwa itu kali keduanya dikirimkan ke Isekai. Di tengah Yui yang terkejut, Yuki memberitahukan dirinya yang berniat menemui kenalannya demi bisa menghentikan perang yang terjadi. Mendengar yang membuat Yui bersikeras untuk ikut dengannya. Namun Yuki tetap tidak mengizinkannya karena situasi yang dirasakan semakin berbahaya ke depannya. Setelah agak tenang, Yui meminta Yuki untuk menutup matanya. Yuki yang menurut kemudian mendapatkan sebuah kejutan. Yuki pun terkejut karena calon waifunya itu dapat menggunakan sihir kombinasi api dan juga angin. Yui kemudian berjanji dirinya akan menjadi jauh lebih kuat lagi supaya bisa melindungi calon husbunya itu. Bersamaan dengan Yuki yang berpamitan, itu juga menjadi awalan dari perjalanan Yuki dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Dan berakhir alur cerita anime Isekai Sokan wa Nidomedes episode pertama. Kugeru-chan, ada tanggapan? Ada bang, animenya garing. MC-nya udah OP dari awal. Gue kan maunya MC yang kelihatan B aja tapi ternyata overpower. Nah, sama. Selain itu, story-nya yang gue bilang agak boring. Mungkin karena anime ini baru 2 episode doang sih ya. So, kita cuma bisa nunggu perkembangan anime ini. By the way, gua nggak bisa banyak komen karena lagi kurang fit. Gugeru-chan, ambil alih closing. Gua mau tidur. Sungguh tuan yang sangat menghadeh. Oke guys, rating kalian aja yang nentuin. Makasih buat yang udah nonton hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode ketiga berikutnya. Bye-bye. Bos udah bos. Woi bos.